bayi tabung itu kan memang keberhasilannya tidak 100% ya. Jadi saya sudah nyoba bayi tabung ini 5 kali. Gagal terus nih. Saya yakin dia sudah nempel. Dia sudah embrio itu sudah nempel. Suster pada saat itu telepon, ibu positif, berhasil. Proses kehamilan, apakah ada kendala yang dirasakan sepanjang kehamilan itu? Setelah tahu positif, perjuangan nggak berhenti di situ. Tapi saat itu di usia kandungan 3 minggu itu saya sempat mengalami pendarahan. Dan pendarahannya itu cukup membuat kita stres karena pendarahannya tidak hanya spot, tapi seperti saat kita menstruasi. Jadi seperti saat kita haid. Ya. Nah, jadi saya berpikir pada saat itu, wah, gagal, saya kehilangan another baby. Jadi saya teks tenaga medis, which is suster di sana, dan saya kirim fotonya. Lalu dia bilang, ayo ke rumah sakit, kita periksa. Rumah sakit kita periksa, ternyata bukan dari babynya pendarahan itu, jadi baby kuat. Tapi memang pendarahan itu terjadi 3 minggu, jadi saya harus bed rest selama 3 minggu itu. Selama 3 minggu. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan pendarahan, jadi sepertinya saat kita ngeliat darah yang ada kita down dan stres aja setiap hari itu. Aduh, worry-nya apakah ini benar-benar tidak dari baby. Jadi hampir 3 hari sekali saya bolak-balik ke rumah sakit karena saya merasakan kekhawatiran yang cukup tinggi. Ya itu pada saat itu kendala yang saya alami. Wow, jadi setelah itu harus benar-benar bed rest ya? Iya. Sudah harus tetap dilakukan ya Mbak Demi ya. Setelah melakukan bed rest dan mengikuti aturan dari dokter bahwa tidak harus aktivitas dulu dan lain sebagainya. Kemudian mendekati proses persalinan itu, apa ada yang dihadapi lagi nih? Mungkin saat ini ya di Indonesia kurang masih cukup awam mengenai preeklamsia, dan itu terjadi pada saya. Di saat memasuki usia kandungan ke 32 minggu, pada saat saya kontrol ke dokter, itu di sana dokter bilang, wah ini tensinya cukup tinggi. Saya tidak ada riwayat tensi tinggi. Pada saat itu tensi saya cukup tinggi, hampir 180. Lalu memang 2 minggu terakhir itu saya merasakan tubuh saya itu bengkak. Bagian tubuh mana Mam yang bengkak? Hampir merata semua. Jadi mulai dari tangan, kaki, lalu ke wajah itu bengkak. Nah, setelah saya searching mengenai apa sih preeklamsia, ternyata kita memang harus aware untuk parents yang sedang mengandung, ibu-ibu yang sedang hamil. Itu memang harus menjaga kondisi, dan kalau memang ada tanda-tanda preeklamsia harus segera ke rumah sakit ataupun dokter. Nah, di sana dokter tidak mengizinkan saya pulang. Saya harus nginep. Nah, pada saat saya nginep itu sehari sebelum saya ingat sehari sebelum nyepi saya nginep dan itu cukup bingung karena saat itu kita berpikirnya mau nyepi di rumah tidak ada orang ya, jadi dokter dokter juga kegiatan karena tinggal di Bali otomatis semuanya ya kebanyakan umat Hindu merayakan nyepi. Nah, tapi ya kembali lagi saya sama suami berserah untuk melakukan yang terbaik. Lalu saya sempat masuk ke kamar biasa dulu nih. Setelah itu sehari kemudian, karena saya merasakan agak susah bernafas, saya masuk ke ruang ICU.
Di saat di hari nyepi itu, saya sudah masuk ke ruang ICU. Di sana ketika mereka berkomunikasi kepada saya mau menjawab tapi saya sudah tidak bisa menjawab gitu. Jadi seperti orang prekoma mungkin ya. Jadi sampai tahap iya, itu ya. ketika saya rebahan itu seperti keluar suara kayak orang ngorok. Iya. Karena cairan sudah masuk sudah ada di paru-paru. Nah, saat itu memang suami cukup khawatir. Dan kembali lagi karena saya cukup awam, saya minta pulang pada saat itu. Padahal kondisi sudah seperti itu. Ya, salah sebenarnya saya minta pulang. Saya bilang sama suami saya mau pulang dan dokter juga menyarankan tidak pulang. Nah, ketika saya pulang 1 hari setelah di rumah, suami saya cukup khawatir. Dia mengirimkan foto ke kakak suami, kebetulan dokter spesialis di Italia. Dia bilang, kamu harus segera bawa Dewi ke rumah sakit karena ini kondisinya cukup kritis. Saya langsung dibawa ke rumah sakit. Saya masuk ke UGD. Dari UGD dibawa ke ICU. Lalu saya masuk jam 8, dokter bilang, oke, jam 9 kita harus melakukan C-section emergency. Kita panggil semua tim. Pada saat itu saya terbantu ya. Kembali lagi, saya berdoa supaya Tuhan tunjukin orang-orang yang bisa membantu saya. Dan saya diberikan dokter-dokter dan suster-suster, tenaga ahli yang cukup benar-benar helpful. Ya, jadi benar-benar dia karena pada saat itu usia kandungan saya 32 minggu, jadi seharusnya kan paling tidak 35 minggu ya. Betul. Saat itu kan paru-paru dari si baby belum berkembang dengan baik gitu, dan beratnya baby saat itu sekitar 1,6. Wah, 1,6 kilo ya. Ya, jadi saat itu diputuskan kita harus melakukan C-section karena kalau tidak dilakukan C-section emergency itu berbahaya untuk ibu dan anak. Bisa kehilangan nyawa ya? Benar. Bisa salah satunya atau bisa keduanya. Jadi tidak berhenti di sana. Sudah happy, udah bed rest, udah siap menunggu hari hanya, ternyata lebih awal di usia 32 minggu pre-eclampsia. Oke, jadi buat para parents di sana yang sedang nonton video ini, benar-benar concern ya, tidak happy sih happy, tapi tetap kita harus menjaga kondisi, betul. Karena preeklamsia yang dialami sama Mam Dewi ini tidak ada tanda-tanda sebenarnya ya. Benar. Hanya cuma mengalami badan bengkak ya. Dan bisa terjadi kepada siapa saja. Siapa saja, walaupun tidak ada riwayat tensi. Iya. Tidak ada riwayat tensi tinggi, tidak ada riwayat kolesterol atau apapun itu ya. Jadi di 160 sebenarnya itu sudah masuk ke kategori pre-eclampsia. Wah, resikonya antara hidup dan mati. Wah, amazing. Ujiannya sampai di sini berarti harus tahap berikutnya lahir ini. Benar. Tahap berikutnya adalah pada saat melahirkan saya cukup panik ya. Karena memang saya penakut karena saya tidak pernah operasi. Dan di saat itu saya call kerabat karena udah malam juga, nggak ada yang ngangkat telepon. Lalu saya telepon teman saya di Jakarta. Teman saya bilang, oke, yuk kita berdoa, jangan panik. Kalau kamu panik, kasihan babymu. Dia berusaha menenangkan. Nah, setelah kita berdoa, dia bilang, saya ingat kata-kata dia, anything happen di surgery room, kamu berdoa. Saya masuk ke surgery room, dan pada saat masuk ke surgery room, karena itu emergency, badan saya juga cukup bengkak. Dari tangan saya mungkin double dari ini ya, cukup besar sekali. Terus untuk nyari yang namanya nadi ya, vein itu cukup susah karena cairan ya. Jadi dokter nyari itu susah, mau epidural juga susah. Bengkak semua. Benar. Pada saat itu malam di ruang operasi, saya juga sendiri, saya udah bingung kan. Cuma saya ingat kata-kata teman saya, berdoa aja. Oke, saya berdoa. Saya bilang pada saat itu, Tuhan tolong bantu saya.
tolong saya saat ini, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya bisa berserah. Saat itu juga setelah saya selesai berdoa, badan saya terasa hangat. Lalu dokter yang di sebelah kiri saya dan dokter yang mau memberikan epidural, saya ingat keduanya langsung bilang ketemu bisa epiduralnya saat itu juga. Nah, ketika mereka melakukan sudah bisa, mereka tes saya merasa kaki atau tidak, saya bilang sudah tidak. Lalu anak saya sudah diangkat. Setelah anak saya diangkat, saya ingat pada saat itu anak saya tidak nangis. Cukup stres kan ya kalau anak nggak nangis ya. Terus saat itu juga langsung saya diberi bius total karena kondisi saya tensi yang cukup tinggi. Lalu saya sadar sudah di ruang pemulihan. Saat itu proses di ruang pemulihan dari operasi kemudian ruang pemulihan butuh berapa lama itu, Mam? Sepertinya operasi sekitar 1 jam mungkin ya. Lalu saya di ruang pemulihan hanya sampai pagi. Berikutnya esok harinya saya sudah pindah ke kamar biasa. Cuman baby Sofia ya, pada saat itu saya belum bisa lihat baby Sofia. Cukup worry ya, karena apa yang kita nantikan selama ini 13 tahun nih nunggunya gitu kan ya. Pengennya kan lihat bayinya gitu ya. Di bayangan saya setelah ngelahirin kita bisa lihat bayi. Saat itu saya tanya, bagaimana bayi saya? Mereka hanya bilang bayinya baik. Tapi saya tidak diberi tahu saat itu kondisi Sofia. Memang kondisinya dia lahir dengan kondisi prematur. Beratnya saat itu 1,6 ya, dan juga dari segi paru-paru belum sempurna. Dan dia harus dibawa di NICU karena kondisinya si baby. Nah, di NICU pun Sofia, dokter dan tenaga-tenaga ahli di sana memang cukup care ya, jadi mungkin juga mereka supaya saya tidak khawatir juga. Tapi mereka turun, mereka bilang, wah babynya harus puasa dulu 2 hari. Tolong maminya usahakan ASI-nya bisa keluar. Wah, ada lagi nih kendalanya, ASI tidak bisa keluar saat itu. Iya, ASI tidak bisa keluar saat itu. Oke, lalu akhirnya ASI sudah bisa keluar walaupun sedikit untuk feeding ke si baby. Selama mungkin sehari atau 2 hari saya lupa, itu saya belum lihat baby. Jadi saya minta ke suster tolong dong fotoin anak saya. Ya, mungkin nanti bisa di-sharing foto anak saya pada saat itu. Yang saya di-sharing foto anak saya di dalam inkubator tapi penuh dengan IV, jadi dia diinfus, dia pakai selang, alat bantu pernafasan. Jadi cukup cukup sedih rasanya pada saat itu. Ini perjuangan lagi, dia di luar sendiri sebenarnya ya, bukan dalam kandungan lagi ya, dia harus berjuang hidup di luar dengan bantuan alat. Wah, ini tidak mudah loh, Mam. Ya, nggak mudah. Speechless saya. Jadi selama di NICU berapa lama dia berjuang di situ? Dia berjuang 3 minggu. Dan 3 minggu itu benar-benar selama 1 minggu saya ada di rumah sakit. Tapi ketika saya udah pulang, lalu bayi belum bisa pulang, itu rasanya berat banget untuk pulang. Bahkan suami saya dia bikin joke sama susternya, boleh nggak saya pakai matras, saya tidur di sebelah baby saya. Terus susternya bilang tidak bisa setiap hari bisa datang untuk bawa ASI, untuk jenguk Sofia. Tapi memang saya juga Sofia ini benar-benar kuat ya. Jadi dari Sofianya sendiri pun waktu saya mau pulang itu, jadi dia 1 minggu di sana, saya bilang sama Sofia nggak sendiri, ya. Tuhan selalu beserta kamu. Mami papi pulang, tapi Sofia nggak sendiri.
Di situ saya rasa Sofia jadi apa ya, kuat, yang harusnya dia belum bisa ngenyot susu, itu dia di sana bisa. Jadi dari Sofia sendiri itu benar-benar dia mau berusaha. Dia berjuang dalam kondisi dia sebenarnya sendiri. Iya. Ya itu cukup kita sih sebagai orang tua bangga banget karena nggak mudah. Betul. Saya ikut merinding dengar sharing dari Mam Dewi karena memang Mami bisa bayangkan kelahiran prematur, kelahiran dalam keadaan yang belum waktunya sebenarnya karena secara organ tubuh juga belum siap, tapi harus keluar, ya. Kemudian di luar berjuang untuk dia bisa tunjukin, Mam, aku bisa. Iya. Ya, Sofia luar biasa. Buat baby bisa ngenyot di dot umur segitu tuh, iya, sulit, Mam. Susah, sulit. Jadi aku speechless. Jadi semoga yang di-sharingkan ini menginspirasi banyak orang tua di luar. Mungkin yang proses yang sebenarnya punya anugerah, anak itu anugerah. Benar. Betul ya? Ya. Manusia mau berusaha sebagaimanapun, kalau Tuhan bilang not your time, belum waktumu, ya belum waktumu. Kalau Tuhan sudah bilang ini waktumu, ini waktumu. Tapi karena ada proses yang Tuhan izinkan untuk melatih orang tua ini mentalnya siap enggak? Benar. Jadi saya bisa kasih kesimpulan bahwa untuk punya keturunan itu pertama adalah anugerah, kedua itu adalah dari diri mamnya sendiri, ibunya sendiri sehat, keadaannya juga pola hidupnya yang baik, kemudian yang support dari suami, support dari keluarga, dukungan yang secara moral itu penting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keimanan, percaya. Semua cara secara manusia dilakukan, tapi 1% pernah saya dapat juga statement dari dokter, untuk saya tidak bisa punya anak. Saya lakukan segala macam cara seperti yang Mam lakukan, sampai pada satu statement bahwa oke, kamu sudah siap sebenarnya. Secara dunia kedokteran 99% pasti bisa, tapi 1% itu kehendak Tuhan. Jadi tunggu dah waktu yang terbaik dari Tuhan, ya. Pada saat menunggu waktu terbaiknya Tuhan itulah ujiannya kita yang harus kita jalani sebagai parents, sebagai suami istri, sebagai pribadi mam, sebagai pribadi papinya. Semuanya itu berproses di situ. Pada saat kita ikuti alurnya, kita percaya penuh apa yang Tuhan sudah akan kerjakan pada hidup kita, percaya endingnya pasti indah. Benar. Endingnya pasti indah, ya. Mengalami ujian bertubi-tubi, tapi saya amazed dengan sharingnya dari Mam Dewi. Suaminya selalu genggam tangannya, melihat semuanya ini dari pola pikir yang berbeda. Ya, saya tadi adventure. Benar. Ya, adventure. Ini bukan satu musibah atau bukan satu yang harus dikeluhkan, tapi adventure. Ya, wow. Jadi jangan pernah menyerah. Saya ingat statement Mam Dewi tadi. Jangan pernah menyerah. Do your best. Do your best. Do your best. Sisanya berserah. Ya, God do the rest. God do the rest. Oke, baik Mam Dewi. Mungkin ada yang ingin Mam Dewi sampaikan buat para parents yang sedang menonton video ini, bisa menginspirasi mereka dan membangun semangat mereka. Oke. Untuk pejuang-pejuang di luar sana, untuk parents-parents yang lagi berusaha, pertama memang nggak mudah, ya. Jadi saya harapkan tutup telinga, ya, tutup telinga dulu, ya. Lalu yang pertama sih yang paling penting adalah kalian harus yakin, ya, yakin. Kalian harus punya iman yang kuat bahwa segala sesuatunya akan tepat pada waktunya.
bukan waktunya kita, ya, waktunya adalah waktunya Tuhan. Jadi dalam prosesnya kita harus tetap yakin dan percaya, dan jangan pernah putus asa, dan cari orang-orang yang positif di sekeliling kita, yang membantu kita secara keyakinan, secara moral, ya. Kita berada di sekeliling orang-orang yang positif. Dan memang tidak mudah apa yang dilalui. Kita juga harus tahu mengenai apa resiko-resiko kehamilan. Itu sudah pasti kita harus tahu, dan walaupun itu kita terkadang berpikir tidak akan terjadi kepada kita, ada baiknya kita tahu. Jadi teman-teman semua, saya pernah waktu itu saya upload di Instagram bahwa apa yang terjadi pada saya, apa itu preeklamsia, ternyata banyak membantu orang-orang di sekeliling saya, dan bahkan orang-orang yang saya tidak kenal yang waktu itu memfollow Instagram saya. Mereka mengirimkan saya DM. Pertama mereka mengirimkan saya DM adalah, apa sih yang membuat Mbak Dewi itu percaya 13 tahun akan diberikan momongan? Lalu saya tanya, apakah dia memiliki kondisi yang sama? Oh, ternyata enggak. Ternyata problemnya dia adalah di jodoh. Ya, jadi ternyata tidak hanya membantu untuk orang-orang yang sedang berusaha menunggu momongan. Lalu mulai banyak yang ngirim saya DM bahwa mereka sedang berusaha, akan tetapi dari keluarga atau lingkungan sekitar mereka itu seperti apa ya, seperti menjatuhkan atau menyalahkan, atau jadi dia seperti mencari teman yang positif. Ya, makanya sebenarnya satu, kalian memang harus memiliki iman yang kuat. Kuatkan dulu diri kalian. Ya, kuatkan dulu diri kalian, baru cari teman-teman yang positif, kerabat-kerabat yang positif, yang bisa membantu secara moral. Lalu jangan putus asa. Ya, yakin pasti bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mam Dewi Weber untuk ramah tamahnya, untuk sharing-sharingnya yang luar biasa, dan semoga ini bisa membantu banyak orang yang menonton video ini. Ya, terima kasih banyak ya Mam ya, untuk waktunya. Salam buat Debbie Sophia yang kayaknya lagi bobo enak ya. Oke, see you semuanya di sesi berikutnya. Bye bye.